Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS di Prancis. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Aini Sifana Safitri dengan NIM 2003104, yang kedua Mita Maulani dengan NIM 2008947, dan yang ketiga Lin Herlina dengan NIM 2008952. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama latar belakang pembelajaran di negara Prancis, yang kedua kurikulum pembelajaran IPS di negara Prancis, dan yang ketiga pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dan juga pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di negara Prancis. Negara Prancis merupakan salah satu negara yang berada di benua Eropa. Prancis juga merupakan negara terbesar ketiga di benua Eropa bagian barat. Negara ini merupakan salah satu negara yang memiliki andil penting dalam pembentukan paham liberalisme. Di negara ini, sistem pemerintahan negaranya mengalami perkembangan dengan sangat pesat pada abad ke-19. Tidak hanya pada sistem pemerintahannya saja, namun pada bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikannya mengikuti perkembangan dengan pesat. Sehingga saat ini negara Prancis menjadi salah satu negara tujuan untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, pada abad ke-19, Menteri Pendidikan Prancis membangun sekolah republik atau dikenal dengan École Républicaine, di mana sebelumnya sekolah-sekolah yang ada di Prancis berada di bawah naungan gereja. Namun, atas dasar keputusan Menteri Pendidikan tersebut mewajibkan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun untuk bersekolah di sekolah republik ini, yang mengakibatkan sekolah-sekolah yang berada di negara Prancis tidak berada dalam naungan gereja lagi. Di negara Prancis ini, sistem pendidikan berlangsung secara sentralik. Hal ini dikarenakan karena pengaruh dari faktor politik dan juga faktor sejarah. Yang dimaksud dengan sistem pembelajaran yang sentralik adalah pendidikan di negara ini sepenuhnya berada di tangan pemerintahan. Tahun ajaran baru di negara Prancis ini dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli. Nah, sebelum tahun 60-an, sekolah publik di Prancis ini dipisahkan antara sekolah laki-laki dan juga sekolah perempuan, di mana sekolah laki-laki adalah Lycée des Garçons, sedangkan sekolah perempuan adalah Lycée des Filles. Hal ini merupakan warisan dari sekolah yang berada di bawah naungan gereja. Nah, ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah di negara Prancis. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan sosial, di mana di dalamnya terdapat mata pelajaran sejarah, geografi, dan juga ekonomi untuk tingkat atas. Mengapa negara ini mengadakan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial? Karena negara ini menyadari bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sangat diperlukan dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk perkembangan negaranya. Selain itu juga, ilmu pengetahuan sosial dirasa penting untuk fleksibilitas umum di negara ini. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar diharapkan agar anak-anak mampu berpikir kritis dan mampu melakukan problem solving dengan baik. Nah, yang selanjutnya juga, negara ini mengadakan pembelajaran IPS merupakan salah satu upaya agar anak-anak mampu menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang dapat bersosialisasi dengan baik sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang sangat penting dalam membentuk pribadi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial untuk mengembangkan pemahaman kritis tentang manusia dan kelompok. Ilmu sosial sangat penting guna membantu mengembangkan komitmen siswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab terhadap perbaikan masyarakat. Di negara Prancis, kurikulum IPS sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS di negara Prancis meliputi sejarah, geografi, dan sosiologi. Yang pertama, sejarah. Mata pelajaran sejarah di negara Prancis bertujuan untuk mengembangkan budaya umum, menghargai dan memeriksa suatu peristiwa. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pengaruh kelompok dan individu yang
berbeda-beda pada masyarakat, termasuk kontribusi dan prestasi baik pria maupun wanita. Nah, siswa juga dapat mengembangkan pemahaman tentang budaya dan warisan mereka sendiri. Adapun cakupan materi dalam mata pelajaran sejarah di negara Prancis, yaitu yang pertama, siswa mempelajari mengenai peradaban besar antara abad ke-7 dan akhir abad ke-17. Yang kedua, siswa mempelajari abad ke-18 dan 19. Yang ketiga, siswa mempelajari peradaban timur, mengetahui Yunani dan Roma, serta mempelajari kemunculan Yudaisme dan Kristen. Dan yang terakhir, siswa memulai mengenali sejarah dunia sejak tahun 1914. Yang kedua, geografi. Mata pelajaran ini ditujukan agar siswa memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan memahami tentang lokasi dalam skala lokal, regional, dan global. Nah, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mengenai proses yang mempengaruhi perkembangan lingkungan tersebut. Nah, adapun cakupan materi dalam mata pelajaran ini, yang pertama adalah siswa mempelajari tentang peran global Prancis dan Uni Eropa. Yang kedua, siswa belajar mengeksplorasi dunia guna mencari kebudayaan dalam keragaman, menemukan dan menerapkan berbagai cara hidup. Yang ketiga, siswa mempelajari pertumbuhan penduduk, ketidaksetaraan kondisi hidup setiap individu, perkembangan masyarakat, dan hubungan antara perusahaan dan sumber daya. Dan yang terakhir, siswa belajar menganalisis, mendeskripsi, dan menjelaskan proses globalisasi. Yang ketiga, sosiologi. Pada mata pelajaran sosiologi di negara Prancis ini lebih ditekankan mengenai tingkat kehidupan sosial, sehingga mendorong kesadaran siswa yang saling terkait dari struktur sosial. Adapun cakupan materi dalam mata pelajaran sosiologi di negara Prancis, yaitu yang pertama, siswa mengetahui pentingnya kelas, gender, perbedaan etnis, dan perbedaan usia dalam masyarakat. Yang kedua, siswa dapat melibatkan diri dalam perbandingan lintas budaya dan sejarah serta analisis sehingga dapat mengembangkan pemahaman objektif masyarakat mereka sendiri. Dan yang ketiga, siswa menilai pengaruh lokal dan isu-isu global yang berdampak pada kehidupan mereka. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di negara Perancis. Perancis merupakan salah satu negara yang tergolong telah maju dari negara maju di barat lainnya. Masih banyak masalah-masalah yang belum tuntas pada masalah pendidikan di Perancis. Perancis membentuk sistem pembelajaran dengan membagi 2 kelas sejak pertama kali murid memasuki sekolah. Pelaksanaan pembelajarannya dimulai dari penanaman logika terlebih dahulu, seperti pembelajaran matematika dan juga bahasa. Setelah pembelajaran itu berlanjut kepada pemahaman terhadap aspek fisika dan kemudian kimia. Selanjutnya diberikan pemahaman mengenai ilmu sosial. Sistem pendidikan di Perancis mencerminkan aktivitas yang juga terdapat pada pemerintahan dan kehidupan sosial lainnya. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di Perancis ini, guru lebih banyak berbicara dan siswa lebih banyak menulis. Sumber pelajaran diambil dari buku dan internet. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam sehari itu berlangsung sekitar 7 jam pelajaran per harinya. Setiap jam pelajaran terdiri dari 55 menit. Kurikulum yang diterapkan pada negara Perancis ini yaitu kurikulum nasional. Setiap semester, peserta didik memiliki kewajiban untuk mempelajari 11 mata pelajaran, yaitu teknologi, bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau Jerman, bahasa Latin atau Yunani, bahasa Perancis, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, dan ekonomi. Selain mata pelajaran wajib, peserta didik mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan peminatan dan bakat. Maka dari itu, walaupun sekolah setiap hari pulang pada pukul 17.00 terkecuali hari Sabtu pada pukul 12.00, tetap saja sekolah di negara ini terbuka hingga pukul 22.00. Dengan ini, maka disebutkan Perancis dalam sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran disebut dengan full day school untuk TK hingga SMA. Selama mereka berada di lingkungan sekolah, maka siswa berada di bawah naungan guru. Pembelajaran di sekolah negara Perancis tidak selalu diadakan di ruang kelas, namun dapat pula diadakan di luar atau yang disebut dengan discovery class, di mana pembelajaran dapat berlangsung di tempat-tempat baru selama beberapa waktu, misalnya di pantai atau lereng salju selama 1 minggu atau lebih dengan tujuan untuk memperluas wawasan anak didik. Ada fasilitas pelaksanaan pembelajaran di Perancis. Fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan di Perancis tidak perlu diragukan lagi, karena fasilitas yang ada di setiap sekolah Perancis bukan hanya disesuaikan dengan siswa umum, namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa disabilitas. Karena pelaksanaan pembelajaran di Perancis mengedepankan prinsip pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyatnya, dengan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Selain itu, tenaga pendidik di Perancis sangat berkualitas tinggi. Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah,
Pada negara Perancis merupakan suatu penghargaan atau penghormatan atas segala sesuatu dan keyakinan yang telah dilakukan oleh kehidupan. Pada pelaksanaan sejarah di Perancis, pemuat siswa harus dapat mengembangkan pemahaman mengenai budaya, sedangkan pelaksanaan pada pembelajaran geografi di Perancis memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu supaya siswa mengetahui letak benua dan lokasi lainnya serta dapat menimbulkan rasa peduli terhadap tempat lingkungan hidup. Selain itu, pada pembelajaran ilmu sosial di negara Perancis ini bertujuan untuk menyatukan sebuah perbedaan yang terdapat pada negara tersebut seperti menyatukan sebuah perbedaan ras, suku, etnis, dan budaya. Kesimpulannya, sistem pemerintahan kota Prancis mengalami perkembangan dengan pesat pada abad ke-19. Di negara ini, kurikulum IPS sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di Prancis ini, guru lebih banyak berbicara sedangkan siswa lebih banyak menulis.